haji ataupun ihram umroh, maka katakanlah waman arada an yuhilla bil haji falyafal. Siapa yang mau ihram haji saja lakukan. Waman arada an yuhilla bil umrah falyafal. Siapa yang mau ihram dengan umroh saja dilakukan. Jadi dalam proses Nabi menuju Mekah pas musim haji ini. Maka dalam masalah orang haji kita kenal namanya haji ifrad, tamattu, al-qiran istilahnya. Dalam musim haji, bulan-bulan haji kan ada 3, Muharram, Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah. Siapapun yang menuju ke sana tujuannya haji ini, maka dia harus melakukan ibadah haji dan umroh ini tetapi. Maka ketika dia masuk di bulan tersebut, kemudian dia niat ihram umroh terlebih dahulu, maka namanya kita atur. Mari niat umroh, kemudian melakukan ibadah umroh standar, nunggu pas musim haji, melakukan ibadah niat haji, melakukan ibadah haji selesai. Itu namanya tamattu. Ada yang ihramnya niku hajiriyah. Jadi datang ke sana di Indonesia, dia ihram haji, niat ihram haji, terus melakukan amaliyah ibadah haji sampai selesai. Kemudian setelah selesai baru dia ihram bil umroh, niat ihram umroh. Maka itu namanya kalau istilah ifrad. Ada yang namanya qiran. Dia ini niat haji kali umroh diniatkan bersama-sama. Langsung niat bareng. Amaliyahnya satu, niatnya digabung jadi satu antara haji dan umroh. Terus yang haji sing berangkat sama nih, itu mereka juga umroh juga, betul. Nah, yang selain ini udah umroh kan dia cuma umroh mau, betul. Selain bulan haji ada tetangga kita sendiri berangkat umroh, amaliyah yang kita kerjakan tidak hanya umroh saja. Tidak ada hajinya. Tapi kalau orang ingin berangkat haji, otomatis pasti umroh. Kemungkinan besar pasti umroh, pasti biasanya. Jadi dia haji di umroh, dia dalam hajinya tadi. Nah, Nabi Muhammad ketika kali sahabat Nabi memberi pilihan, mau haji ifrad monggo, atau istilahnya tamattu monggo, qiran monggo, nggak masalah, standar bisa dilaksanakan. Boleh-boleh saja. Tapi kembali ke pokok inti, ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, maka otomatis kita harus niat. Dan niat itu letaknya berada di dalam hati, bukan di lisan. Tapi lisan kita adalah pembantu hati kita, pembantu hati kita agar hati kita ini lebih jelas, dikonsentrasi dan fokus dan lain sebagainya. Maka disunahkan untuk melafadzkan niat. Yustahabu at-talaffuz binniat. Disunahkan ketika kita haji atau umroh, kita ucapkan dengan lisan kita, dengan mulut kita, fa yaqulu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Memiliki nawaitul hajja, niat haji toh, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau niat umroh saja, nawaitul umrohta wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau niat dua-duanya, nawaitul hajja wal umrohta wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini diucapkan dengan lisan, hukumnya sunnah. Cara artinya nawaitul hajja, saya niat haji, wa ahramtu bihi, dan saya niat ihram dengan haji lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ini kalau haji untuk diri kita sendiri, maksudnya tidak badali haji, bukan badali umroh, tapi haji khusus untuk diri kita sendiri. Niatnya setelah niat semacam itu, baru niat di dalam hati atau bersamaan. Dan yang dianggap ini yang ada di dalam hati nanti. Sami kali sholat,
mireng. Tapi imamnya kok gak batang-batang. Oh kita di kusnudon, so paling kisahnya tok keliru. Artinya tetap sholat isya. Kecuali ngitungin telur rokaat kalau salam. Tapi tetap awalnya kita harus syukur. Yang dianggap itu ada di dalam hati kita. Hati kita ngomong apa, ini ya tetap bisa. Niat ihram, kemarin kan ihram itu boleh diniatkan dari manapun, hukumnya tetap sah. Dengan ihram itu mikot, kemarin kan ada mikot makani, mikot tempat atau tempat batas kita maksimal niat yang tidak berdosa, kan? Ketika dengan niat ihram dari mikot, otomatis boten dosa. Sah haji, sah niat ihram. Tapi ihram juga seandainya ada orang itu sudah melewati mikot dan dia niat di tempat tersebut, hukumnya tetap sah. Cuma potensinya dosa. Contoh kemarin kan ada orang ini dari Indonesia mau langsung ke Mekah. Ke Mekah baru pakai pakaian ihram, baru niat ihram di Mekah ini. Padahal baru datang, baru datang numpak pesawat, langsung numpak bus, langsung ke Mekah, ke hotel, baru pakai pakaian ihram, baru niat ihram. Ihram yang sah, tapi karena boten dari mikot hukum ini dosa. Kamu tenang kalau ini. Ihramnya sah. Ini bahas ihram ini, bagaimana cara orang niat. Niat nawaitul hajjah wa ahramu billahi ta'ala. Terus diucapkan dalam hati. Seandainya menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain, tapi syarat orang menghajikan orang lain itu dirinya sudah harus haji terlebih dahulu, sudah selesai haji Islam bagi diri. Misal kalau kalian genteni nopo Mbah kula misalkan badalaken Mbah sing boten wonten misalkan ya belum haji dan lain sebagainya. Kemudian saya membadalkan karena saya kue misalkan tasik walinya tasik nyambung betul-betul itu dan lain sebagainya. Misal atau anaknya misalkan di bapak pulau haji kan bapak pulau saya sebelumnya tahun sebelumnya atau sebelumnya sudah harus pernah haji terlebih dahulu, baru boleh membadalkan orang lain. Dan dari haji yang berasal dari yang dari haji terus udah haji tak badani bapakku, tetap baik hajinya gitu dirinya sendiri, bukan jatuh ke orang lain. Niatnya tetap sah, tapi untuk dirinya sendiri. Umroh misalnya, kalau dia belum pernah umroh sama sekali, kemudian dia berangkat umroh langsung badani untuk orang lain, dia bukan sah untuk orang lain, tapi sahnya untuk diri sendiri. Tapi syaratnya badani harus dirinya sudah pernah haji. Nah cara niatnya apa? Nawaitul hajjah awil umrota anfulanin. Saya niat haji, niat umroh mengganti gaji bulan. Anfulanin itu misalkan nawaitul hajjah awil umrota an Ahmad misalkan Ahmad bin Sarkawi misalkan Ahmad bin Sinten misalkan anu binti ini semisal nawaitul hajjah an fulane bin fulan misalkan wa akhramtu bihi lillahi. Umroh bisa kok cuma ditambahin an fulane. Sami kaya jenengan itu lain ya. Kan ada ulama kita ini memperbolehkan orang ngodoni salate wong sing meninggal. Jadi ngodoni salat orang sing hidup dengan salah. Ngodoi sholat orang yang sudah meninggal dan dia belum sempat ngodoi sholat, misalkan sadar tapi loro tapi belum sempat kan sholat misalkan
sami kaya ngeten iki. Dengan sholat dhewe niate usolli fardhu subahi. Tapi lek untuk mayat itu usolli fardhu subahi an siapa? Untuk iposo ki sami. Untuk iposo ada dalile. Untuk iposo kan ada dalilnya orang boleh untuk iposo mayat iki sing belum sempat untuk iposo pada mampu untuk ibadah. Niate ki sami. Nawaitu soma boten, nawaitu soma Ramadan, atau nawaitu soma boten adai an qodoi, bukan adai an qodoi Ramadan an bulan. Aku niat qodoi poso wong iki an bulan. Mengganti si bulan haji wonten sami. Seandainya kita berarti orang niat, tapi dari segala sisi niat ini ada di dalam hati, sing dianggap niat ada di dalam hati kita. Tujuan hati kita ini kayak haji atau enggak, ini kayak ihram haji atau ihram umroh, itu yang dianggap sahnya ibadah kita nanti. Kemudian setelah selesai niat haji atau setelah selesai mengucapkan nawaitul hajja wa ahramtu bihi, niku yustahabu talbiyah ma'an niyah wal istamina. Disunahkan membaca talbiyah dibarengan dengan niat di dalam hati. Setelah kita nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Berarti niat jadi kita niat haji. Cuma talbiyah yang pertama ini hukumnya sunnah ini yusir, sunnah yang dipilihkan sehingga didengarkan sendiri. Talbiyah yang pertama ini setelah niat ihram, talbiyah atau pas niat ihram, talbiyah yang pertama ini boten usah baca, bukan nawaitul hajj labbaik tapi niat mantur nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala terus labbaik Allahumma labbaik ini sing kesepisan kok pelan-pelan setelah niat atau pas niat itu niki sebagian ulama ingin nambahin labbaik Allahumma bihajjin. Jadi yang haji ditambahin labbaik Allahumma bihajjin. Labbaik Allahumma bihajjin, labbaik Allahumma bihajjin, labbaik atau labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma bihajjin, labbaik la syarika laka labbaik, satu sih. Tambahannya bihajjin. Kalau orangnya umroh, labbaik Allahumma bi umrotin. Gila, sangat. Oleh karena biasa labbaik Allahumma labbaik satu sih. Ini lafaz yang kita dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafaz tersebut, jadi lafaz yang dikumandangkan yang haji atau umroh, itu sesuai dengan hadis Nabi atau sesuai dengan apa yang beliau ucapkan. Meskipun seandainya ada orang ini pintar bahasa Arab, kemudian talbiyah semacam itu ditambahi, itu pada dasarnya bukan masalah. Tetapi tetap lebih baik diikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terbaik dalam masalah doa semacam ini. Nah, ini jadi sunnah membaca talbiyah yang pertama kali itu pelan. Kemudian setelah itu sunnah al-iktsar memperbanyak bacaan talbiyah. Sunnah orang haji, orang umroh setelah niat ihram bil umroh memperbanyak bacaan talbiyah, baik ketika di kendaraan yang berjalan berhenti, dia di tiduran atau dia di berjalan kaki, dia di duduk, kali ngopi, kali ngopo misalkan, itu tetap baik dia haji atau umroh ihram itu sunnah memperbanyak talbiyah. Bagi kita bersunnah karena kita bukan orang haji atau jangan sebuah biasa talbiyah ini kan berdasarkan hadis atau tafsir. Kebanyakan mufassirin ini mengalihkan talbiyah
memerintahkan dia untuk mengajak haji. Al-Quran wa'adhin bin nas bil hajjiyat rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Surat Al-Hajj itu. Wa'adhin bin nas, beritahukan pada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Perintah itu dirosih pada Nabi Ibrahim. Lah orang haji nih, orang umrah yang jawabnya dengan talbiyah. Nanti artinya di labbaika saya menjawab panggilanmu lalu tadi. Atau dia menggunakan arti lain, jadi saya melaksanakan taat padamu. Ini artinya labbaika. Jadi sunnah di orang haji hukumnya sunnah talbiyah. Kalau dia haji nggak talbiyah, itu apa? Maksudnya dari sisi keabsahan ibadahnya tidak masalah. Dari sisi keabsahan ibadahnya. Lepas dia ada kesunahan takbir ke bagi orang yang haji itu tetap ada kesunahan takbir juga. Seandainya mereka ini belum selesai talbiyah ini, belum selesai amal haji ini. Beliau memiliki mengatakan yustahabu talbiyah ma'aniyah wal istar minha wa raf'us shaut biha lirrajul ila fi awwal marratin fa yusiru biha. Kemudian sunnah mengeraskan suara dengan talbiyah khusus bagi orang laki-laki. Sunnah talbiyah banter itu pada dasarnya sunnah khusus bagi laki-laki. Kecuali sing pertama kali talbiyah setelah ihram itu sing pelan. Mari ini buat kalau perempuan itu sunnahnya bukan keras, tapi disunahkan mengiringkan bacaan talbiyahnya. Makanya buanter gitu, ada makro oleh perempuan. Khawatir suaranya itu enak orang, jadi nggak ada fitnah orang. Khawatirnya maka kencengan agak nanti ini tidak talbiyah punya makro. Seandainya perempuan tetap sah ibadahnya tetap sah. Makro ini kita dari sisi yang gitu so. Jika mau dengan BJ umroh atau haji terus yang betul sakit atau orang yang banter dari sisi yang makro. Nah lanang ini banter. Meskipun kadang-kadang si lanang itu malas-malasan kan gitu. Semangat biasanya cewek sing banter tapi sing suara banter lah biasanya ya. Wali asli pas masalah haji sing banter gue sih mana masalah nafkah mungkin sing wedok gitu. Tapi lek masalah tarbiyah yang jalur ini sing sudah banter. Ekstrim banget. Lek ada dengan sebab ada lek perempuan ada betul asal. Malah lek ada banter saya ketawa gitu. Ada banter. Perempuan apa sini? Dan perempuan jamaah kan ada perempuan blok misalnya gitu. Perempuan masjid kipas ke depan, pokoknya tok mantun jamaah laki-laki terus datang sama perempuan. Betul sunnah ada nalih. Meskipun level orang biasa tetap sunnah, betul. Tapi itu ada di speaker misalkan dengan nama masjid itu sadar, terus kami ada jamaah dari sisi sunnah ada kan tetap baik sunnah ada, tetap sunnah ada sunnah komat, tapi ada negeri itu kita oleh ada bater-bater kayak di masjid ya. Di masjid ini adanya untuk memberitahukan waktu sholat. Jadi yang mengeraskan suara untuk talbiyah adalah yang laki-laki. Terus wayudan in ahrama fi ma wayudan ayatul ma ahrama fi. Wasilah yang disebutkan sifat talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaika Allahumma labbaik. Saya menjawab panggilanmu ya Allah, saya menjawab panggilanmu, saya menjawab panggilan
sunnah mengulang-ulang talbiyah sebanyak 3 kali. 3 kali ini ada khilaf ulama. 3 kali nopo sebagian sadari labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik sakuse. Wonten sing saja labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik Allahumma labbaik Allahumma sakuse terus 1 kali. Tapi lek karo sing Imam Nawawi sing bener niku labbaik Allahumma labbaik sampai selesai baru ulang malih labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik sampai selesai ulang malih sebanyak 3 kali. Talbiyah lengkap itu diulang 3 kali secara berurutan. Untuk sunnah yang baru summa yusolli ala nabi, disunahkan juga untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir kita dulu, meskipun bukan kosong, bukan umum, tapi termasuk ini biasanya sehingga mau bisa ditulis nanti disebar mau. Kalau nanti sehingga jadi kalau kayak tulisan takbir terus wonten sholawat. Maca takbiran kita dulu terus ono maca sholawat itu pada dasarnya juga anjuran semacam ini. Meskipun nek di masjid tidak usah kan. Takbiran wis takbir wis mari takbir takbir terus tanpa ada bacaan sholawat. Padahal aslinya dianjurkan juga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjuran bukan sampai bakano dikirim, bukan lebih. Otomatis sholawat yang terbaik apa? Ya tetap sholawat Ibrahimiyah. Sholawat yang terbaik sholawat Ibrahimiyah. Tapi karena sholawat Ibrahimiyah kita ini tidak ada salamnya, sedangkan di dalam Al-Quran kan shollu alaihi wa sallimu, dan sholawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad. Dengan sholat Ibrahimiyah betul-betul sholawat tasyahud itu loh. Saudara sini ala sini satu sekan kalau wasalimi kalau seandainya kita dalam pondok sholat itu ini diparingi wasalim yang wasalim taslim innaka hamidun majidun wasalim taslimah semisal kalau lihat apa ya wasalim pas tahlil ini ulang tenang mari kita sholawat wasalim wa radhiyallahu ta'ala ono wasalim mungkin singen-singennya sholawatnya yang dibaca sholawat Ibrahimiyah jadi orang tarikan wasalim. Pokok mau sholawat itu dianjurkan ada salamnya juga, meskipun sekali sholawat pepek telur salamnya sebisa. Maksudnya misalkan untuk sallallahu ini sholawat singkat biasanya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad yang sing nomor pinten sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Mari sallallahu alaihi Muhammad ini sebisa terus sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wasallam itu 100 ditambahi wasallam. Itu anjur karena kita berkenasal bisa bukan berkenasal makhluk juga sudah lemah dan bisa lek sholat tok tapi berkono salam. Ini talbiyah mantul talbiyah mau pinten mau sholat. Mari mau sholat ya Allah summa yas'alullah ta'ala ar-ridha wal jannah wal isti'adah minan nar. Baru kemudian meminta kepada Allah ar-ridha, minta ridha, minta surga dan juga minta perlindungan dari anak. Ramadan dengan lapis apa? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bila riwayat itu kontennya aslinya wa na'udzubika minan nar. Kalau min sakhatika. Tapi tidak usah ulama sing pantes ya min sakhatika wa sakhatika minan nar. Min sakhatika minan nar. Tapi seandainya wonten ngeten kok Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa
Kemudian ada ini anjuran lagi, wa idza ra'al muhrim aw ghayru syai'an yujibu aw yaqrabu qala labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Kalau ada orang muhrim yang ihram atau selain orang ihram, muhrim ini orang yang ihram. Mahram itu orang yang haram kita nikahi. Muhrim orang yang ihram. Istilahnya itu tak laku biasa keliru-keliru. Pokoknya muhrim yang ihram. Adik kita, ibu kita, terus anak perempuan kita istilahnya mahram. Pakai K, mahram. Muhrim jadi orang yang ihram. Biasanya untuk istilah mahram itu. Muncul muhrim, muncul salaman itu muhrim. Dari sisi istilah bahasa Arab itu betul. Salah kata yang bisa kita kan. Bukan salah cuma salah posisi. Kalau ada orang muhrim, orang yang ihram atau bukan orang ihram, ketika melihat sesuatu itu membuat dia ini terkagum-kagum. Atau sesuatu tadi tidak dia sukai, maka dia dianjurkan mengucapkan labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat bukan tentunya. Kalau melihat sesuatu yang menakjubkan baginya, Masya Allah anak ini ternyata masih tandus sampai tanggulani labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Bisa dengan aku semua anak itu tandus kalau dan kalau kali kalau sumber sumur kalau kering dan lain sebagainya misalkan hewan yo yang ternyata terus, tapi ketika jadinya aja atau Pak Wes kemudian kanan kiri kok melihat banyak tanaman ternyata membuat kita terkagum-kagum, itu anjurannya membaca labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Ataupun bahkan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang sangat berat bagi kita, senang betul lah. Ini sesuatu yang tidak senang. Dengan yang Indonesia senangnya makan pecel, makan gado-gado, makan soto dan lain sebagainya. Tengeri kok ketupat, kok dagingnya kambing, kok misalkan. Kalau jenengan kok merasa kurang sip misalkan saja, supaya dia diterima ucap labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Apalagi kalau orang Indonesia menerima kan bedo negara, bedo orang, bedo kumpulan, kemudian yang Jawa yang guyu-guyu dan mereka ngomongin serius-serius misalkan kalau guyu-guyu yang rodo yang nopo menurut kita misalkan wis jangan diurusannya mereka sesuai adat masing-masing daerahnya mungkin asal boten maksiat asal boten berbuat dolim boten mungkin. Kita katakan labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Dalilnya nopo? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau wukuf di Arafah, beliau itu melihat banyak orang muslim wukuf di Arafah. Nabi wukuf haji setelah hijrah ini kan masuk Islam, haji wada dulu lah. Setelah hijrah, kalau sebelum hijrah kan proses lama ya kepala kita menghijrah hitungan hajinya beliau karena ke Mekah. Tapi ketika selesai hijrah, haji itu masuk Islam karena selama beberapa tahun Mekah dikuasai orang kafir kan, sangat sulit dan kekuatan. Setelah dikuasai baru ada kesempatan terakhir nih hampir meninggalnya beliau, lalu nih haji wada. Nah, Nabi ketika melihat banyaknya orang muslim pada saat wukuf di Arafah, beliau itu saja lafaz nih labbaika innal 'aish 'aishul akhirah. Ketika senang Nabi melihat banyak muslim, Nabi senang. Karena Nabi mubarik bimul mama yaumil qiyamah. Dengan akad nikah biasanya dalilnya Pak ini mubarik bimul mama yaumil qiyamah. Aku akan membanggakan kalian, membanggakan banyaknya umat Nabi
kedua, jangan pernah dengar kan ada perang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ini lah perang Nabi, tapi kalau jumlah itu aslinya perang seandainya terjadi itu kalah kasarannya, tapi Nabi double tarik berdasarkan pengalamannya kali apa namanya Salman Al-Farisi, pengalamannya kali ide sahabat Salman Al-Farisi, beliau ngeduk parit, termasuk mujizat Nabi agar pecah waktu yang lain tidak bisa pecah, waktu beratus dan lain-lain itu bukan sangat pecah, kali Nabi cuma dikukus pisang baru pecah. Dan perang Khandaq itu dan mujizat juga memperbanyak makanan, kan perang Khandaq pas ngeduk parit tak betul gampang dengan kali macul ngeduk kuburan dengan meskipun belum nanti dari ngeduk kuburan, tapi yang sih ngeduk kuburan tinggal aja kesel dan lain sebagainya. Apalagi kalau sing dikeduk ini wangel waktunya kayak kerikil tok misalkan kan ngeduknya lebih sulit tanahnya betul gitu. Dan ini parit gede parit ini lah lubang dalam tanah jadi parit itu lagi ceblongan gede tanah yang sini rokok di kedok model kayak kalinan terkait sehingga model ini musuh mau masuk terus jegur bisa model Nabi pas ngeduk Khandaq ini beliau juga saja labbaika innal aish aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sesungguhnya ini kehidupan akhirat, tentunya tidak sementara. Ini aturan bagi orang yang muhrim atau yang lain. Kalau melihat yujibu ya, kalau kita tak memiliki mungkin saja subhanallah ikhlas. Kalau orang ini takjub terkagum-kagum akan sesuatu. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah ini kok rajin kan kita terkagum-kagum dengan rajin ini. Masya Allah ini kok lain bersih misal. Masya Allah suaranya ada ini kok enak kan kita bilang Masya Allah.
Assalamualaikum